Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 5 K1 Mata Kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Muharam, bersama rekan-rekan saya yang namanya tertera di layar. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu untuk menghitung luas dari segitiga. Jadi program ini ditulis menggunakan kode assembly untuk menghitung luas segitiga menggunakan rumus matematika dasar, yaitu setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi dua. Jadi untuk nilai variabel alas dan tinggi sendiri sudah ditentukan di dalam program, yaitu 20 untuk alas dan juga 10 untuk tinggi. Kemudian program akan melakukan perhitungan dan menampilkan hasilnya ke layar dengan teks penjelas. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu untuk kode-kodenya. Kodenya seperti ini. Ada variabel nilai alas, nilai tinggi, kemudian ada untuk teks penjelasnya yaitu hasil perhitungan luas. Oke, langsung saja. Untuk penjelasan pertama itu ada di mode pengalamatan. Jadi mode pengalamatan yang digunakan di program kami kali ini ada tiga, yaitu immediate addressing, direct addressing, dan juga register addressing. Untuk penjelasan sendiri untuk immediate addressing itu operannya itu nilainya tetap dan langsung disisipkan ke dalam instruksi. Ciri-cirinya itu tidak menggunakan tanda kurung siku, dan juga operan hanya berupa angka atau label langsung. Kemudian untuk direct addressing itu operan menunjukkan alamat memori dan nilai di alamat tersebut digunakan. Nah, cirinya sendiri itu menggunakan tanda kurung siku di sekitar label. Kemudian yang terakhir adalah register addressing, yaitu operan disimpan di dalam register prosesor, dan cirinya hanya menyebutkan nama register tanpa tanda kurung atau label. Oke, di program kami sendiri, kami menggunakan tiga jenis mode pengalamatan tersebut, di mana bagian-bagiannya seperti yang terlihat pada tabel. Untuk bagian move EX pesan output, di sini menggunakan mode pengalamatan immediate addressing, yang penjelasannya alamat label langsung dimasukkan ke dalam register, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di bagian ciri-ciri untuk immediate addressing itu tanpa menggunakan kurung siku. Kemudian untuk direct addressing digunakan pada bagian penginisiasian variabel, yaitu nilai alas dan nilai tinggi yang seiringnya menggunakan eh, kurung siku. Kemudian register addressing langsung disebutkan nilai register ya, seperti sini multiple EBX, yaitu registernya di EBX. Dan selanjutnya untuk immediate addressing itu digunakan di move HCX2 dan juga pindah baris, dan register addressing di eh, bagian sebelah sini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang instruksi aritmetik yang digunakan dalam program, sorry. Yang pertama itu ada IMU EBX, jadi fungsinya itu untuk melakukan perkalian antara isi register EAX dan EBX. Dan penjelasan ini sebelumnya EAX sudah memuat nilai alas segitiga, yaitu nilai alasnya ada 20, terus EBX juga sudah memuat nilai tinggi segitiga, 10. Instruksi IMU EBX berarti EAX itu sama dengan EAX kali EBX, maka hasilnya 20 kali 10 sama dengan 200 gitu. Terus ada juga yang IDVCX, jadi fungsinya itu untuk melakukan pembagian bilangan eh, bernanda, dia sign integer bertanda, sorry, sign integer division. Jadi penjelasan itu ECX sudah diisi dengan angka 2 sebelumnya ECX sama dengan 2. Terus ECX juga sudah membagi nilai yang ada di EX dengan ECX. Nah, maka hasilnya ini EX sama dengan 200 per 2 sama dengan 100. Jadi sisa pembagiannya kalau misalkan ada akan dimasukkan ke register ADX tapi nggak digunakan di sini. Boleh lanjut. Di sini saya akan menjelaskan register yang terlibat dalam proses interrupt dalam program. Nah, di sini ada tiga register, yaitu pertama register EAX, kemudian ada register EBX, dan register ECX. Yang pertama register EAX yaitu Extended Accumulator Register. Di sini memiliki beberapa penjelasan, yaitu yang pertama ada peran utama EAX itu dalam program ini adalah sebagai register utama untuk operasi aritmetika dan media pengiriman data ke interrupt. Kemudian saat move AX, pesan output, program menyimpan alamat string yang akan ditampilkan ke dalam AX. Kemudian saat integer 2 dipanggil, interrupt ini membaca alamat string dari AX dan menampilkan isi string ke layar. Kemudian AX digunakan untuk menyimpan nilai alas segitiga, melakukan perkalian, dan menyimpan hasil akhir dari pembagian. Dengan kata lain, AX berisi hasil akhir dari perhitungan luas segitiga. Kemudian, AX juga kembali digunakan untuk memuat karakter new line pindah baris sebelum dipanggil integer 2 lagi untuk mencetak new line di layar. Kemudian, register EBX, Extended Base Register, yaitu register ini digunakan untuk menyimpan nilai tinggi segitiga. Nilai dari
kurung siku nilai tinggi dimuat ke dalam EBX sebelum digunakan dalam operasi perkalian IMUL EBX. Setelah itu, nilai dalam EBX digandakan dengan nilai dalam EAX. Kemudian ada register ECX. ECX ini digunakan untuk menyimpan nilai konstan 2 yang digunakan sebagai pembagi. Saat IDIF ECX dipanggil, maka nilai dalam EAX akan dibagi oleh nilai dalam ECX untuk menyelesaikan perhitungan loss segitiga. Interrupt digunakan yang pertama ada integer interrupt satu, kemudian interrupt satu ini simbolik dalam program ini berfungsi menampilkan nilai numerik dari AX yaitu hasil perhitungan luas. Kemudian ada interrupt 2 berfungsi untuk menampilkan teks atau karakter ke layar berdasarkan nilai atau alamat dalam register EAX. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke data hazard. Jadi untuk code kita sendiri menggunakan data hazard raw atau biasa dibilang read after write. Nah, read after write itu adalah sebuah instruksi di mana kita menulis dulu ke sebuah register, baru kita membaca ke register yang sama. Nah, kita itu bisa lihat di ini memuat nilai alas ke dalam EAX. Nah, di sini tuh kita bisa melihat bahwa kita tuh menulis dulu, baru kita membacanya, mengalihkan. Jadi memuat nilai atas ke EAX, memuat nilai tinggi ke dalam EAX, lalu untuk membacanya itu kita mengalihkan alas dengan tinggi dan hasilnya. Jadi kenapa data kita menggunakan menggunakan raw read after write, tidak menggunakan war atau wow. Boleh next. Mungkin itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.